Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Battleground The Heaven episode 20 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 27 November 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battleground The Heaven episode 20 ini yang tayang satu minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 19 sebelumnya, kita diperlihatkan kelompok geng putih Bai Cheng mengintimidasi gerbang Ban Xiaoyan, yang pada dasarnya intimidasi yang dilakukan geng putih Bai Cheng ini terhadap gerbang Bannya membuat Xiaoyan murka saat dia memutuskan untuk baku hantam sajalah melawan geng putih Bai Cheng. Yang mana saat baku hantam Xiaoyan dan Bai Cheng akan berlangsung, Linnya yang menggunakan kapak apinya tiba-tiba datang. Yang pada dasarnya kedatangan Lin Yan ini mengejutkan Bai Cheng saat dia menyuruh Lin Yan untuk tidak ikut campur dalam masalahnya dengan gerbang Ban Xiaoyan. Tetapi pada saat yang sama, karena Lin Yan sudah menganggap Xiaoyan adalah temannya, ia berhak melindunginya serta ikut campur dalam masalah ini. Sehingga pada saat yang sama, Bai Cheng yang melihat Lin Yan tetap kekeh melindungi Xiaoyan ini pun terkena mental saat dia mulai menunjukkan ilmu puditnya kepada Xiaoyan yang mengatakan bahwa ia hanya bisa berlindung di balik orang kuat. Yang pada dasarnya ejekan Bai Cheng ini dibalas Lin Yan saat ia mengatakan bahwa geng putih Bai Cheng tidaklah lebih cupu daripada Xiaoyan yang hanya berani menggertak faksi kecil di halaman dalam. Serta pada saat yang sama, ia juga berjanji tidak akan ikut campur dalam masalah ini jika geng putih Bai Cheng berani baku hantam melawan kelompok Lin Xiuya. Dan saat pertikaian ini masih berlangsung, Han Xian si juragan balai obat tiba-tiba datang saat Xiaoyan pada akhirnya tahu bahwa Han Xian merupakan biang kerok dari semua masalah ini, yang menyuruh geng putih Bai Cheng untuk menghancurkan bisnis obat-obatan gerbang Van-nya. Tetapi pada saat yang sama, Han Xian juga tidak mau dikambing hitamkan dalam masalah ini saat dia menyuruh gerbang Ban Xiaoyan untuk sadar diri karena telah sesuka jidatnya berani menyaingi bisnis balai obatnya. Sehingga pada saat yang sama, karena Xiaoyan tidak mau terus-terusan berkutat dalam masalah persaingan bisnis obat-obatan ini, ia menantang Han Xian untuk bersaing memurnikan pil obat saat ia bertaruh akan menghentikan penjualan pil obatnya jika ia kalah. Serta jika ia menang, ia menyuruh Han Xian untuk menyingkirkan geng putih Bai Cheng dari pasar obat halaman dalam. Yang pada dasarnya tantangan Xiaoyan ini disetujui Han Xian, tetapi ia merasa tidak puas dengan taruhan kecil dari Xiaoyan. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Saat Han Xian merasa tidak puas dengan taruhan yang disebutkan Xiaoyan, ia berpikir sejenak saat ia menyarankan Xiaoyan untuk menambah taruhan dalam persaingan pemurnian pil obat ini dengan menyerahkan formula obat pil pemulihan energi dan juga tidak boleh berjualan pil obat lagi jika ia menang. Serta jika Xiaoyan kalah, ia bersedia mengusir semua anggota geng putih Bai Cheng dari pasar halaman dalam. Ditambah lagi ia akan menyerahkan 5 situs pertukaran lalu lintas manusia tertinggi di halaman dalam. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan yang mendengar tawaran dari Han Xian ini pun sedikit tertawa santuy di dalam hatinya saat ia tidak menyangka bahwa senior seperti Han Xian menyukai formula obat yang dibuatnya. Yang pada dasarnya saat Xiaoyan masih memikirkan hal ini, Han Xian menanyakan kepadanya apakah ia berani atau tidak dengan taruhannya. Mendengar ini, Xiaoyan melambaikan tangannya saat ia setuju dengan taruhan yang disebutkan Han Xian. Tetapi pada saat yang sama, ia tidak tahu tentang cara main dalam pemurnian pil obat ini saat ia menanyakan kepada Han Xian tentang cara bersaing dalam pemurnian pil obat ini. Sehingga pada saat yang sama, Han Xian memberitahu Xiaoyan bahwa pemurnian pil obat ini dilakukan dengan sistem semua sama dari formula serta kuali obat dengan tujuan mencari kualitas pil obat yang terbaik. Yang pada dasarnya info yang diberikan Han Xian ini membuat Xiaoyan sedikit heran saat dia menanyakan kepada Han Xian tentang formula siapa yang akan digunakan dalam persaingan pemurnian pil obat ini. Sehingga pada saat yang sama, Han Xian menyarankan untuk menggunakan formula obat di halaman dalam dengan meminjamnya kepada penatua Hao yang saat ini bertanggung jawab dengan formula obat itu, serta mengundangnya untuk menjadi juri dalam persaingan pemurnian pil obat ini. Yang pada dasarnya saran Han Xian ini membuat Xiaoyan sedikit ragu saat dia merasa Han Xian mengenali penatua Hao kemungkinan akan bersekongkol dalam persaingan pemurnian pil obat ini. Melihat keraguan di wajah Xiaoyan, Han Xian memberitahunya bahwa penatua Hao merupakan penatua yang mempunyai prinsip tidak pernah memihak sebiji orang pun, yang pada dasarnya hal ini memungkinkannya tidak bisa
bermain mata dengan Penatua Hao. Serta pada saat yang sama, Lin Yan juga percaya dengan info yang disebutkan Han Xian saat ia menoleh ke arah Xiaoyan serta memberitahunya bahwa perkataan yang dikatakan Han Xian memang benar, karena ia tahu Penatua Hao merupakan orang yang paling benci dengan hal penipuan. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan yang mendengar ini merenung sejenak sebelum pada akhirnya ia mengangkat kepalanya sambil tersenyum saat ia mengajak Han Xian untuk menemukan Penatua Hao serta mengajaknya berunding dalam persaingan pil obat ini. Serta pada saat yang sama, Han Xian yang mendengar ini juga perlahan mengangguk saat ia melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari tanah terbuka. Setelah Xiaoyan dan yang lainnya meninggalkan tempat terbuka, mereka kemudian pergi ke area penyimpanan formula obat bersama dengan kelompok Han Xian, yang pada dasarnya setelah mereka sampai di sana serta memberitahu Penatua Hao tentang baku hantam pemurnian pil obat ini, ia tampaknya menunjukkan sedikit minat karena ia merasa kompetisi pemurnian pil obat semacam ini sangat jarang terjadi di halaman dalam. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa Xiaoyan dan Han Xian perlu meminjam formula obat dari tempat penyimpanan yang dijaganya, Penatua Hao menyetujuinya tanpa sedikit pun merasa ragu. Namun pada saat yang sama, Penatua Hao juga mengajukan satu syarat, yang mana syarat yang disebutkannya adalah formula obat yang akan digunakan dalam baku hantam pemurnian pil obat ini harus dipilih secara pribadi olehnya. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan dan Han Xian yang mengetahui syarat dari Penatua Hao ini sedikit terpana, tetapi mereka pada akhirnya hanya bisa menganggukkan kepala tanpa daya. Serta pada saat yang sama, setelah tujuh dengan semua aturan ini, mereka masing-masing kembali ke tempat tinggalnya saat mereka sudah sepakat untuk melihat siapa yang lebih baik di arena utara halaman dalam pada esok hari. Saat di perjalanan pulang, Sun Er memuji Xiaoyan karena tampak memiliki kepedean yang lebih dalam baku hantam pemurnian pil obat melawan Han Xian pada esok hari. Yang pada dasarnya kepedean dari Xiaoyan ini juga dirasakan Lin Yan saat ia memberitahunya bahwa Han Xian juga memiliki kepedean yang tinggi juga karena ia merupakan salah satu alkemis terbaik yang dimiliki halaman dalam serta kemungkinan akan menjadi salah satu kandidat alkemis yang akan ditempatkan di departemen alkemis. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan yang mendengar pujian dari Sun Er dan info dari Lin Yan ini mengatakan sambil tertawa bahwa ia tidak takut sedikit pun dengan reputasi alkemis tingkat 4 dari Han Xian, serta ia juga akan memberikan surprise kepada Han Xian esok hari. Dan hanya dalam satu malam yang singkat, berita juli tentang Xiaoyan yang akan bersaing dengan Han Xian dalam baku hantam pemurnian pil obat tampaknya telah tersebar ke seluruh penjuru halaman dalam. Sehingga pada saat yang sama, halaman dalam segera dipenuhi dengan kegemparan serta kegembiraan tentang berita mengejutkan ini saat hampir semua siswa memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap persaingan pemurnian pil obat ini, yang pada dasarnya selain semua siswa halaman dalam yang sudah tidak sabar ingin menonton persaingan ini, beberapa penatua di halaman dalam yang gabut juga menjadi sedikit penasaran tentang berita gembar ini saat mereka berniat menonton persaingan pemurnian pil obat ini. Keesokan harinya, sang surya pertama di pagi hari akhirnya pelan menyebar dari langit di bawah harapan banyak orang saat cahayanya menyebar di seluruh halaman dalam yang sangat besar yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan. Halaman dalam juga memiliki 4 arena yang bisa menampung ribuan orang, yaitu utara, selatan, timur, dan barat, yang pada dasarnya lokasi persaingan pemurnian pil obat Xiaoyan dan Han Xian ditempatkan di arena utara. Dan pada hari ini, arena utara yang biasanya sunyi saat ini dipadati oleh banyak orang hingga penuh, sehingga pada saat yang sama, suara bising itu bahkan hampir lebih berapi-api daripada di arena baku hantam, yang pada dasarnya saat suara-suara bising ini dengan cepat menyebar di arena utara di halaman dalam, tiba-tiba terdengar suara gong yang jernih saat itu perlahan bergema di seluruh arena. Sehingga pada saat yang sama, setelah suara gong ini terdengar, kebisingan di sekitarnya segera menjadi jauh lebih tenang, yang mana saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus di tengah arena, sesosok manusia tua yang ternyata adalah Penatua Hao melintas dan muncul saat tatapannya perlahan melihat banyaknya manusia di arena, yang pada dasarnya setelah ia menatap semua orang ini, suara batuk kul dipancarkan dari mulutnya saat ia segera menekan semua kebisingan di sekitar arena. Mengikuti suara batuk tenangnya, sosok manusia yang ternyata adalah Han Xian mengenakan jubah alkemis tiba-tiba muncul di arena saat ia segera berdiri di samping Penatua Hao tanpa bergerak, yang pada dasarnya tidak lama setelah kemunculan Han Xian, Xiaoyan yang menggunakan jubah hitam juga muncul serta dengan senyumannya ia pelan berjalan ke tengah arena.
Di bawah tatapan ribuan penonton, sosok Xiaoyan dan Han Xian di arena berdiri serta mengangkat kepala mereka dengan bangga saat Penatua Hao mengenakan pakaian biasa berdiri di antara mereka. Yang pada dasarnya meskipun rambut putih Penatua Hao tidak bermodel cepmek, ia masih memiliki karisma yang sangat gagah. Dan tidak lama, tatapan Penatua Hao kemudian melihat seluruh arena saat dia segera mengeluarkan gulungan kuno kuning dari cincin penyimpanannya, sehingga pada saat yang sama ia sedikit memberi kata sambutan kepada semua penonton tentang persaingan ini, serta ia juga memberitahu semua penonton bahwa persaingan ini akan berjalan netral karena saat ini Xiaoyan dan Han Xian sama sekali belum mengetahui tentang isi dari gulungan yang dipegangnya, sehingga pada saat yang sama setelah memberitahu hal ini kepada semua penonton, ia pertama kali menyerahkan gulungan itu kepada Han Xian. Saat wajah Han Xian yang membaca gulungan ini segera menjadi suram, tetapi pada saat yang sama kekuatan spiritualnya kemudian menyerbu ke dalam gulungan itu saat dia menyerap semua informasi formula obat yang ada di dalamnya. Dan setelah mengembalikan gulungan itu kepada Penatua Hao kemudian menyerahkan gulungan itu kepada Xiaoyan. Saat Xiaoyan yang membaca gulungan itu tidak menunjukkan reaksi apapun, yang pada dasarnya saat mengetahui informasi di dalamnya, ia akhirnya tahu bahwa informasi di dalam gulungan ini merupakan formula obat tingkat 5 yang bernama pil kekuatan naga. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battleground The Heaven episode 20 yang baru tayang minggu ini. Nah, akhir kata saya ucapkan bye-bye.